Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidara Isakoni dengan NIM akhir 38 dari Program Studi Ilmu Lingkungan jurusan IPA Terpadu Fakultas MIPA UIN Universitas Negeri Semarang akan melakukan presentasi tentang laboratorium lingkungan dengan tema kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Langsung saja ya. Baik, untuk pendahuluan, apa sih itu kesehatan dan keselamatan kerja? Ini biasa digunakan pakai singkatan ketiga ya teman-teman. Kita ulas balik, kesehatan kerja adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja akibat kelalaian. Dan selanjutnya ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan cedera pada pekerja melalui pengaturan lingkungan kerja yang aman dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Eh, dan ini ada sebab-sebab terjadinya kecelakaan di laboratorium. Yang pertama itu bahan kimia memang jadi momok yang menakutkan ya teman-teman. Eh, ini bisa jadi sebab terjadinya kecelakaan apabila kita tidak aware terhadap bahan kimia tersebut dan kurangnya kejelasan petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan di lab. Kemudian ada kurangnya bimbingan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan lab. Yang keempat ada kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan yang menyandang kegiatan laboratorium tersebut. Dan yang terakhir ada tidak menggunakan APD atau perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan dan wajib digunakan eh, bahan yang sesuai. Ya, selanjutnya ada APD laboratorium. Yang pertama ada jas lab. Jas lab ini berfungsi melindungi bahan dari percikan bahan kimia ataupun mungkin tetesan cairan mungkin. Dan selanjutnya ada kacamata laboratorium melindungi mata dari percikan bahan kimia atau panas. Dan selanjutnya ada sepatu laboratorium berfungsi untuk melindungi kaki dan masker laboratorium berfungsi melindungi pernafasan, pelindung muka untuk melindungi muka dan sarung tangan untuk melindungi tangan dan dari tumpahan larutan kimia. Selanjutnya ada alat laboratorium. Yang pertama itu ada mikroskop ya. Pasti di semua laboratorium ada alat ini. Alat ini digunakan untuk eh, alat ini digunakan untuk memperbesar sesuatu yang tampak kecil ya teman-teman. Kalau Microsoft ini lensanya sangat sensitif terhadap debu dan kotoran sehingga mungkin rentan terhadap kontaminasi silang. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini rentan pecah ya teman-teman. Kita tahu sendiri kalau tabung reaksi ini sering dibawa ke sana kemari jadi rentan pecah. Kemudian ada pipet, pipet juga rentan pecah. Ini kan gunanya untuk apa ya, memindahkan bahan kimia cair ya. Jadi mungkin kalau jatuh ya langsung pecah. Selanjutnya ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini fungsinya untuk mengaduk suatu larutan ya teman-teman. Dan kemudian ada Bunsen burner. Bunsen burner atau pembakar. Ini memiliki potensi untuk terbakar, jadi untuk melakukannya harus hati-hati. Dan selanjutnya ada termometer. Termometer juga rentan terhadap pecah. Dan juga termometer ini kan mengandung air raksa. Jadi kalau terkena air raksa itu dapat terkontaminasi. Dan selanjutnya ada spatula. Spatula ini kan ujungnya tajam ya. Jadi rentan menyebabkan luka. Dan selanjutnya ada gelas kimia. Ya, sama seperti tabung reaksi. Gelas kimia kan sering dipakai untuk mengukur suatu larutan. Jadi rentan pecah. Selanjutnya ada simbolika tipe laboratorium.
Yang enam C itu adalah iritan, menandakan bahwa bahan ini bersifat iritatif atau menyebabkan iritasi pada kulit atau mata. Contohnya yaitu amonia atau klorofrom. Dan selanjutnya ada XN atau harmful. Ini menandakan bahwa bahan kimia tersebut memiliki risiko untuk merusak kesehatan melalui inhalasi atau kontak dengan kulit. Contoh bahan kimia adalah ethylene glycol. Selanjutnya ada gambar tengkorak dengan huruf T dan T plus. Yang T biasanya adalah toksik, yaitu menunjukkan bahwa bahan tersebut beracun. Ini bisa menyebabkan keracunan dan mungkin jika terhirup atau tertelan bisa berbahaya. Yang T plus ada very toxic, memiliki sifat yang sangat beracun. Dan kimia ini dapat masuk melalui tubuh, melalui inhalasi, melalui kulit, dan jika masuk dengan dosis tertentu, maka akan menyebabkan kerusakan kronis. Selanjutnya ada simbol radioaktif, menandakan bahwa bahan ini memancarkan radiasi yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan efek racun dalam jangka waktu yang agak lama ya, yang agak lama dan singkat. Selanjutnya ada simbol bahan kimia korosif, menandakan bahwa bahan kimia ini bersifat korosif ya. Jadi kalau apabila kena kulit akan terasa terbakar dan apabila terkena logam maka akan terkikis. Dan selanjutnya ada E untuk eksplosif. Simbol ini menandakan bahwa bahan kimia tersebut mudah meledak jika terpapar kejutan atau panas. Selanjutnya ada dangerous for environment atau menggunakan simbol N. Ya, ini yang simbolnya adalah ikan mati, menandakan bahwa bahan kimia yang berbahaya bagi suatu atau beberapa komponen lingkungan, menyebabkan kerusakan ekosistem dan mematikan makhluk hidupnya. Dan yang terakhir ada simbol beracun atau poison. Ini menandakan bahwa bahan kimia tersebut beracun baik gas maupun tidak gas. Dan ini ada eh, rambu-rambu di laboratorium teman-teman, ada bahan-bahan benda peledak, ada bahaya biologi, ada bahaya barang terjatuh dari atas. Dan ini semua wajib tertera di suatu laboratorium agar menjadi suatu tindakan preventif dari kita untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada potensi bahaya. Luka yang disebabkan oleh potensi bahaya ini salah satunya adalah terkena benda tajam, pecahan kaca atau luka bakar. Kemudian ada terpeleset karena misalnya mungkin ada bahan kimia yang tumpah, jadi eh, membuat licin lantai, dan kemudian ada terkena percikan cairan seperti tadi ya, korosif, asam basa pekat baik mata maupun tubuh lainnya. Kemudian ada terkena zat beracun, ada terkena sengatan arus listrik. Ini paling sering ya. Jadi kalau kita di laboratorium pasti membutuhkan listrik, jadi kita tidak aware dengan aliran listrik, jadi eh, terkejut gitu loh. Kemudian yang terakhir ada kebakaran. Ini mungkin jarang terjadi ya, tapi sekalinya terjadi kan viral gitu. Jadi disebabkan oleh ledakan ya. Biasanya sih ledakan yang terjadi pada saat melakukan lab. Selanjutnya ada tindakan pencegahannya. Yang pertama ada rencanakan tata letak. Jadi kan eh, kalau lab kan kalau tata letaknya sesuai kan enak. Untuk kemana-mana itu gampang diakses dan mungkin ada ruang untuk peralatan dan bahan. Dan kemudian yang kedua ada gunakan penyimpanan yang sesuai. Penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan bahan bahan dan alat kimia. Contohnya mungkin gelas kimia ditaruh yang benar dan larutan apa ditaruh yang benar agar tidak menimbulkan kekacauan dan tetap teratur. Kemudian ada pisahkan area kerja, dipisahkan area kerja dengan area penyimpanannya. Jadi itu eh, tidak dekat. Jadi mungkin meminimalisir
Kemudian ada menjaga kebersihan, tentu ya ini jelas semua tempat kita harus wajib menjaga kebersihan agar mungkin agar agar membantu mencegah kontaminasi dan membuat lab lebih menyenangkan. Kemudian ada label semuanya, beri label semuanya bahan kimia dan alat agar kita tidak keliru dan jelas gitu mau ngapain di situ, jadi meminimalisir lah. Kemudian ada yang keenam, pastikan ventilasi yang baik. Lab ini harus memiliki ventilasi yang baik ya untuk menghilangkan misal ada asap pembakaran atau bahan kimia berbahaya seperti amonia tadi, mungkin harus segera langsung dialihkan gitu keluar, jangan dulu lambat. Kemudian ada yang terakhir, ada sediakan akses mudah ke peralatan keselamatan, seperti mungkin ada hidran kebakaran atau apa namanya APAR atau PDKK dan peralatan lainnya yang mudah diakses. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan penanganan kesalahan di laboratorium. Yang pertama ada, jikalau ada api bakaran, segerakan berikan pertolongan tembak pada korban seperti memadamkan api atau mungkin terjadi pendarahan, kita bantu untuk menghentikannya dan memberikan pernafasan jika mungkin stopnya tebal. Kemudian ada panggil bantuan medis cepat langsung dan minta bantuan ke orang lain. Ketika ada amankan area kecelakaan dan memasang tanda peringatan dan mengisolasi bahan berbahaya jika diperlukan. Keempat adalah laporkan kecelakaan pada atasan atau petugas keamanan laboratorium sesegera mungkin. Yang kelima ada identifikasi, yang melakukan identifikasi penyebab kecelakaan dan melakukan investigasi agar mencegah terulangnya terulangnya kembali. Dan yang terakhir ada pastikan semua peralatan dan bahan berbahaya disimpan kembali setelah melakukan kegiatan lab agar keadaan kembali normal. Oke, cukup sekian pengawalan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena ada salah kata dalam tutur kata ataupun perilaku, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.